Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah hadir di rumah kita bersama GBI Emunah Solo Baru. Terima kasih buat adik-adik saya yang sudah melayani luar biasa. Yuk berikan tepuk tangan buat mereka. Ya terima kasih ya. Sudah berjerih lelah luar biasa dari latihan kemarin mempersiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan adik-adik kami. Dan tentunya buat sahabat saya, Pak Gembala saya, Pak Bro saya. Untuk kesekian kalinya diberikan satu kesempatan untuk saya boleh belajar untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala Hendra. Terima kasih buat pendamping-pendamping yang mendoakan saya selalu, menemani saya dan menguatkan saya. Terima kasih Pak Chandra, Pak Teddy, Pak Mudoko, dan tentunya sedulur semuanya. Tuhan memberkati dan berkah dalam buat kita. Nah, saudara sedulur yang dikasihi Tuhan, hari ini saya hanya ingin memperlengkapi sedikit tentang apa yang dimaksud tentang berkat daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sedulur semuanya tentunya sudah sangat diberkati di ibadah raya yang bulan pertama, di minggu yang pertama yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, diperlengkapi lagi oleh Pak Tony, dan sekarang bagian saya tinggal sedikit memperlengkapi lagi. Nah, sedulur di ibadah yang ketiga ini, saya lebih akan menekankan tentang berkat bukan secara materi. Ya, tetapi izinkan saya untuk sama-sama kita belajar tidak mencampurkan apa itu kata berkat dengan sesuatu yang bersifat materi, begitu. Ya, jadi sekali lagi di ibadah yang sore ini kita lebih berbicara tentang berkat Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita menguasai status batiniah kita. Sedulur, kalau kita berbicara tentang apa yang dimaksud tentang berkat itu, tentunya berkat itu adalah satu anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Jadi berkat itu anugerah. Bu Kartipin, dari dulu sampai sekarang mungkin selama-lamanya selalu kalau ada orang khotbah nulis. Luar biasa Ibu Kartipin ini. Ya, selalu nulis. Terima kasih ya Bu ya. Jadi berkat itu adalah anugerah. Berkat itu adalah kasih karunia. Sekali lagi ya, berkat itu adalah anugerah. Berkat itu adalah kasih karunia. Artinya ini adalah satu pemberian dari, Alkitab mengatakan diberikan dari atas. Berarti kalau diberikan dari atas, dia bersifat kekal di situ. Nah, sesuatu yang kekal, dia pasti memiliki satu sifat yang melampaui. Terima kasih yang sudah menulis. Ulang lagi ya. Jadi berkat itu kasih karunia. Berkat itu anugerah. Oke. Nah, sesuatu yang kekal, sesuatu yang anugerah diberikan oleh Bapa kekekalan itu, Bapa yang kekal diberikan, dicurahkannya dari mana? Dari atas. Berarti kekal. Nah, sesuatu yang kekal memiliki satu sifat di mana dia melampaui, beyond, transcendent, melampaui. Nah,
sesuatu yang melampaui berkat secara materi, sesuatu yang melampaui berkat secara masuk akal. Namanya apa itu? Jadi dia melampaui materinya Pak Teddy, dia melampaui materinya Pak Chandra, dia melampaui segala akal, pikiran, hati, sesuatu yang bisa ditakar, dia melampaui itu. Miracle, dia melampaui itu. Nah, maka letaknya pasti bukan barang itu, karena melampaui segala akal, melampaui segala apa yang kamu punya, melampaui segala pikiran. Makanya blessing itu tidak bisa menyinggung blessing tanpa melibatkan kata damai sejahtera, sukacita, dan bersyukur. Nah, Alkitab seringkali menjelaskan trilogi itu kan. Bersyukur, sukacita ilahi, dan damai sejahtera Allah itu hadir di dalam hidup kita. Jangan mengkontaminasikan, jangan terkontaminasi dulu kata berkat dengan sesuatu yang bersifat materi. Belum, sebentar, jangan dicampurin dulu. Kata berkat yang murni itu, yang diberikan di dalam kekekalan Sang Bapa itu, dia melampaui segala dompetmu, segala kekayaanmu, segala apa yang kamu miliki. Berarti sesuatu yang melampaui itu bukan materi. Nah, itulah yang disebutkan, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan bersyukur. Itulah yang disebut blessing, itu ada di dalam status batin kita. Oke, jadi berkat ada di dalam status batiniah kita. Maka perhatikan ya, kalau status batiniahmu berisikan sesuatu yang datangnya dari kekekalan tadi, yang melampaui tadi, Bu Kartipe. Ketika engkau menerima materi sedikit, sedikit sekali, setengah banyak, banyak sekali, tidak akan menjadi pengaruh di dalam hidup kita. Karena yang kekal itu mengajarkan melampaui apa yang kamu terima. Sudah mulai masuk belum kira-kira? Pak Kartipin, ketika blessing kekekalan itu hadir, jangan dikontaminasikan dengan pasiennya banyak, banyak pelanggan. Bukan, blessing itu bukan itu. Sebentar ya, blessing tidak bicara takaran, tidak berbicara kalkulator, tidak berbicara hitung-hitungan. Jangan dikontaminasikan dengan itu dulu. Blessing yang murni itu artinya adalah bahwa Sang Kekal itu, Bapa yang kekal itu hadir di dalam kehidupan Pak Kartipin untuk mengisi sesuatu ruang di dalam hidup Pak Kartipin, namanya batiniah. Bisa dimengerti Pak Kartipin? Ketika batiniah itu, blessing yang kekal itu masuk di dalam hati kita, batinmu, nus itu batin, dia memiliki sifat. Pak Kartipin akan menjalani kehidupan bukan hanya akal, pikiran, dan hati,
tapi melampaui akal, pikiran, dan hati. Maka seumpama Pak sudah purna tugas, gak ada pasien, mengubah berkat Tuhan gak Pak? Ayo Pak Mudoko, ketika sudah dalam tanda kutip mungkin sudah tidak seperti seproduktif dulu, segala mungkin secara materi pendapatan, mengubah blessing Tuhan di dalam hidup Pak Mudoko atau enggak? Makanya jangan dikontaminasikan dulu dengan berkat itu secara hitung-hitungan dan materi. Tapi isilah batiniamu dengan sesuatu, the true blessing. Allah merelasi, Allah hadir di dalam hidupmu yang kekal itu. Dan dia akan memiliki satu sifat dalam hidupmu. Engkau memberlakukan, engkau mempekerjakan cara hidupmu tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Halo Pak Yusuf. Tidak berdasar apa yang Pak Yusuf terima. Pak Yusuf jujur, 3 tahun silam, 4 tahun silam dengan sekarang kerja berat mana Pak? Berat sekarang. Damai sejahtera mana Pak? Dulu. Sukacita mana Pak? Berarti Tuhan dulu dan sekarang nggak sama dong. Iya kan? Kenapa selalu membandingkan itu? Nah, manusia itu selalu menyeret anugerah dan berkatnya selalu dengan apa yang disebut. Semua dihitung dengan ini. Pak Gem jujur jawab dengan sungguh-sungguh. Pak Hendra karo aku sugendi. Pak Hendra, dasarmu apa? Aku lak ngetok kayak gini. Lah kalau Pak Hendra karena aku sugih Pak Hendra, berarti mana yang lebih diberkati? Dua-duanya diberkati. Saya jujur, ayo mana yang lebih diberkati? Dua-duanya diberkati. Ayo jujur meneh, mana yang lebih diberkati? Neng ngarepe pendeta dua-duanya diberkati. Tapi kalau Pak Teddy mengurung diri di kamar, jiko kalkulator, kok oke Pak Hendra ya? Berarti Tuhan sayang Pak Hendra. Apa Tuhan rasa sayang karo aku? Siapa yang tahu rumah makan label? Oh, sidik toh, sidik toh. Yang tahu mie gacoan? Oh, kabeh. Label sing duwe pendeta. Gacoan yang punya bukan pendeta, teman saya juga. Rame mana? Berarti Tuhan sayang mana? Lah iki lho, iki ngawure godoke wong Kristen iki mau. Mengapa begitu cek berkat delengen angpo sing neng dhuwur, pikiranmu mesti duit tok. Loh, iya toh, ngono wis duit dibuka amplope, gede atau cilik, mesti ngono tasya jadi. Nah, kekekalan tidak memerlukan ini. Gitu. Karena dia bahasa Jawa ya, mecotot melampaui kalkulator ini. You know mencodot? Dia melampaui. Oh kekal kok. Makanya kan ada pujian gini. Ku naikkan syukur. Iki lho, wong ki nek batinia iki wis terpenuhi sesuatu yang kekal itu. Di dalam keadaan apapun dia bisa seperti ku naikkan syukurku. Terus Pak Teddy,
buat apik ora apik, setengah apik, apik banget, elek banget, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kok percaya? Lah kenapa kok kowe susah, kuatir, bimbang? Iso nyanyi selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu ini loh, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar nyatakan sekali lagi bersama, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dia melampaui, Rin. Kamu punya Tuhan yang wow. Ini covenant blessing dalam segala musim, di dalam segala keadaan. No reason. Gak perlu ditentukan oleh seasonable. Gak perlu musim. Gak perlu alasan. Gak perlu situasi. Gak perlu kondisi. Dia mencotot, melampaui akal, pikiranmu, hatimu. Dia sanggup memberikan berkat itu. Ini yang jarang diminta. Blessing secara shalom. Saya pernah bertanya kepada Mose. Waktu kami ada di Israel bersama Pak Gembala waktu itu. Di base itu saya pernah bercerita tentang anugerah dan kasih karunia. Nah, mereka melambangkannya dengan puzzle. Tahu puzzle? Apa puzzle ya Pak Bro namanya, bener ya, puzzle ya itu ya. Jadi yang mainan anak kecil yang ditempel-tempelin itu, puzzle. Pak Kartipin mau tempelin apapun bisa Pak. Tempelin seumpama itu ada mobil, ada uang, ada segala sesuatu, ada. Tetapi ada satu sisi ruang yang tidak bisa dicari oleh manusia. Nah, itu sisinya siapa? Itu kartu asnya siapa? Itu kartu asnya kekekalan ini. Selama itu nggak ada di dalam hidup kita, mau kita kaya, mau kita hebat, mau kita luar biasa, uripmu tetap gelisah. Ambok sugemu blegendu seperti apa? Ora tenang urip. Jadi kalau cuma kaya tanpa Yesus bisa, sembuh tanpa Yesus bisa. Ning iso ngrasake tenang, ayem, tentrem, rahayu, raharjan, kamardikan. Itu hanya bisa dikerjakan oleh yang kekal itu. Pak Andi mriki, tolong Pak Andi. Mriki Pak. Pak Hendra dengan saya kaya mana? Mudeng, sedulur. Iblis bekerja atas dasar dia merekap, jadi ada nilai perbandingan fluktuatif di sana. Jadi Tuhanmu kaya tukang saham, ora ajek. Kadang sok ngunggahke saham, kadang sok ngedunke saham. Kalau itu listrik bogenser, kadang sok on, kadang sok off. Enggak. Dia konsisten di dalam hidup. Sama-sama katakan konsisten. Jadi yang hadir di tempat ini tidak ada yang tidak diberkati. Waktu kita mengatakan, "Endi wong durung kok." Iblis bekerja di sana. Enggak, Tuhan memberkati kita. Sama. Tadi pagi saya katakan jemaat di tempat ini 1.500. Saya punya teman di Surabaya jemaatnya 5.600. Hadirat Tuhan kencang yang di mana berarti? Paham ya? Jadi kita dijerat dengan takaran ternyata berkat itu. Gede cilik gereja. Beberapa hari yang lalu saya melayani di gereja di daerah Ponorogo. Jemaatnya cuma 15. Nah saya ngomong dengan guys,
Aduh, seperempatnya aja enggak, seberapanya itu. Tuhan hadir di mana? Itu kalau bocor banjir, sebagian pakai kloso gitu. Diberkati yang mana gerejanya? Podo, sing ngletake panjenengan iku, aku diberkati Tuhan. Itu status batin itu yang memerintahkan. Disitulah kekayaan kita yang sejati. Maka ketika kita terima banyak, sedikit, bukan fluktuatif yang kita mainkan. Loh kok sidik, loh kok sembuh, loh kok ora sembuh, loh kok loro. Jangan memandang Tuhan itu sang pemberi berkat seperti nilai fluktuatif yang namanya saham. Enggak, dia sama. Bisa paham ya? Mriki Pak Andi. Mang Kyong Hee kali kula. Bagus. Kyong Hee. Ya Pak. Delengen nggih. Waktu dia terima, ya mesti terima kasih. Batin boten isine piro? Lagi lho manungsa iki. Dan batinnya mesti sithik apa akeh? Wis loro tok wis to. Wis kowe mbok ajeng Kristen to. Sithik apa akeh ngono. Lah padahal kekekalan ki ora ono, Pak. Dia NN. Dia ndak ada hukum abdon tuh ndak ada. Nek ana putih, ana ireng ndak ada. Kalau ada tinggi, ada dia ndak mengenal. Kekekalan itu adanya cuman God is good all the time. Jadi apapun keadaanmu sekarang, blessing yang disampaikan Tuhan sore hari ini, God is good. Jangan ngedel, wah aku orang sembuh, aku belum punya ini lah. Kui nganggo takaran berarti. Ini kalau ditensi, pasti juga berdebar-debar. Kira-kira piro ya. Ayo berani jamin, mungkin tidak dibuka di sini. Neng mulai tetap ditiliin kok mesti. Oh menungso kok. Tiba yang dosa duit wis. Makanya Yesus mengajar cuma ada 2 tuan itu. Nek ora aku duit wis ngono tok. Ah mbok ki Kristen, mbok ki pendeta tok. Kuwi nek urung menang ning status batin, dam duit tok. Serakah mesti. Serakah. Yesus ngakoni kok, mau ngono loro Tuhan iki. Nek ora duit aku wis ngono tok kok. Mamon itu kok. Nah makanya berkat itu diberikan dandani status batin itu dulu. Kekayaan di sana. Maka yang melampaui itu ada dalam hidupmu. Kau terima sedikit banyak. Kamu tetap bisa melampaui apa yang kamu terima. Gitu. Buka engkau. Piro? Cepet jing. Cepu bantere lho, cepek jing. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Waduh lho mesrane lho nggih. Lah nek ngeten wis kon kesaksian, wah solak kesaksian mesti. Puji Tuhan luar biasa lho. Aku pas kepengin wedangan ra duwe duit, wah kuwi Tuhan iki dahsyat. Lah nek sing ra nrimo apa Tuhan kira dahsyat? Ayo. Pak Teddy mriki, Pak. Pak Teddy ini ya selalu siapapun khotbah mesti nulis. Biasakan ya jemaat guys selalu menulis. Saya pun juga meneladani Pak Gembala mesti selalu nulis. Di handphone saya atau mesti nulis gitu ya. Nanti untuk apa? Bisa direnungin di rumah. Dilakukan dalam hidup kita. Nah sekarang. Ini sama-sama taat cinta Tuhan. Ini Mbau Reksoknya Mbau Rekso tahu ya? Mbau Rekso, ini nenek moyangnya juga termasuk doa fajar. Kesetiaannya ini aduh. Berikan tepuk tangan buat Pak Andi. Makasih ya Kong, sudah banyak mengiringi di doa fajar. Kesetiaannya luar biasa. Nah sekarang Pak Teddy ini juga luar biasa. Nenek moyangnya termasuk guys juga ini. Lama sekali. Suka berdoa, suka memuji, suka menyembah. Kyong Hee sama saya Pak sekarang. Pak Agus, Kyong Hee. Iki luwih mesra, luwih aturan. Sing iki ora Kyong Hee Pak Agus ngono tok ya. Iki luwih mesra. Golek Kyang Po. Ya Pak.
Ini lebih luar biasa, Pak. Karena kamsiannya, kesetiaan dan bukan, Pak. Ini piro, Pak? Nojing. Nojing ya saya ini. Tuhan cinta yang mana? Ayo, Bu Elizabeth. Tuhan cinta yang mana? Mudeng toh, gereja saiki iki ning jaba ngajarine ditekankan kepada takaran. Jadi Tuhanmu Tuhan yang fluktuatif seperti nilai saham. Ora ajek ngene, sok lali barang. Enggak. Selalu baru setiap hari. Ini sama, baru setiap pagi. Besar setia. Seko. Kata berkat itu Allah yang merelasi, Allah yang menghidupi tadi, menyinari, menghadapkan wajahnya. Kalau saya boleh terjemahkan tuh, tolong pegangkan, saya bisa nyanyi. Selalu baru setiap pagi. Ini selalu setiap pagi. Sama. Besar setiamu Tuhan. Tolong sambung. Yo. Besar setiamu. Wih berkat. Orang-orang gede cilik Pak Yusuf. Wong kekekalanku ndak butuh. Apapun yang kau terima melampaui segala akal itu. Nek orang mungkin iso urip. Kerjaku apa mbiyen mung pemain musik, kerja mung disawer. Kalau pengunjung ndak nyawer saya, ya wis ora mangan, gaji 20.000. Setiap jam 10 esok dit garek 5.000, dicake wis ora iso. Selalu baru setiap pagi. Iki selalu setiap pagi. Besar setia. Malah buka warung saya ini. Preso mangan pirang-pirang tahun aku sedulur. Indomie siji dibagi wong papat. Bayar listrik nek orang nganti petang sasi telung sasi orang bayar. Bergulat di dalam itu. Apakah Tuhan tidak memberkati saya? Kuncinya satu. Ketika ketaatan firman ada di dalam hidupmu. Berkat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, kuncinya kembali lagi kepada basicnya. Tanpa firman Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa diberkati secara covenant itu. Kalau berkat Tuhan secara yang satu namanya apa Pak Bro? Common grace umum. Common grace ya. Jadi semua matahari, hujan, sedulur tanpa Yesus kerja orang di Dubai nggak Kristen juga kaya-kaya. Ya kan? Di Afrika di mana ada orang yang hebat, orang terkaya juga bukan Kristen. Bisa. Tapi kita lebih daripada itu. Ada apa di situ? Ketaatan akan firman itu. Maka setiap engkau diberkati Tuhan, cirinya pasti akan semakin dekat dengan Tuhan. Bukan meninggalkan, enggak. Orang kalau sudah diberkati Tuhan dan itu berkat dari yang kekal itu pasti mendekatkan hidupmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, aku jujur ya. Begitu dikepiuri aku duwe sedet, begitu aku merem kuwi mesti ketok kayak ono kae. Kayak ono kae. Dia mengubah tabiat wong gutil, metitil, kacang ijo dicuthiki, dikatrol. Cetil banget berarti. Kacang ijo siji digoleki katrol piye coba. Gampang banget tok. Nitik wong Kristen kuwi gampang. Bangsane ngetokke dit ki mesti angel. Nek nyanyi gampang, muji nyembah basa roh wis gampang, poso ndonga gampang. Kayak tulungan, tokno dompetmu. Belah kuwi wah suwe banget mesti suwe. Nah, ciri orang diberkati Tuhan bukan bahasa roh. Dia mengubah sing ora apik dadi mesti dadi apik mesti. Itu berkat Tuhan. Seneng nulung. Nulung ora perlu dadak duwe, ora duwe wis seneng nulung wong.
Sering berkorban kok. Diduek-duek kok. Nah itu cirinya, mengubah hidupmu. Ento itu mesti ada sesuatu bagian yang untuk memuliakan nama Tuhan. Itu bagianku. Ngerti? Nggak tahu kalau sedulur. Apa aku sing kelainan ya? Neng ra pernah jenenge mableng ngono ki mesti ra iso turu aku untuk berkat ngono. Ra iso turu. Mesti ayo sesuk nang ngene kono. Mesti gitu. Lah gumon aku. Tak tolak tak tengking dalam nama Yesus malah ketok-ketokan terus wong iku iman. Dalam nama wah malah ketok gekno. Ora tentrem. Ndak enak. Mengubah tabiat karakter semakin dekat pribadi yang nggak benar dia akan semakin baik semakin benar dan belas asih kasihnya itu besar sekali itu blessing memberikan damai sejahtera buat saya yang memberi juga memberikan damai sejahtera yang diberi gitu. Pokoknya blessing itu mesti membawa damai sejahtera membawa sukacita. Nek ndak ada itu kuwi dudu teko Tuhan kuwi umum kabeh wong iso sugih ning gurung tentu wong iso ngerasake status batin kebahagiaan yang sejati itu. Paham? Berapa tadi Pak? Macing. Berapa tadi Pak? Ora trimo kalkulator. Golek ke timbangan lho, ngatian lho iki lho wong Kristen. Ayo. Iya ta? Itu yang kita mainkan ta kalau kita belajar berkat Rin, Mam. Iya ta? Terus wah dino iki anget iki akeh iki lah. Sesuk sithik sekali lagi Tuhanmu bukan nilai saham fluktuatif, bukan. Dia sama. Dia tidak berubah. Berikan saya roti. Berikan saya roti. Soklat. Soklat. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Berkat Tuhan atau bukan? Hah? Berkat Tuhan atau bukan? Jadi jangan menentu loh ya. Ungki sukses rame tokone diberkati. Wih berkat Tuhan. Urung tentu loh. Itu bisa common blessing tadi. Gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah Yesus-Yesus, dia bisa kok. Nih ya, lihat ya, terus dia pakai gini. Wala. Wele kok si komo loh. Wele. Minta roti Tuhan. Minta roti lebih Tuhan. besar. Lebih besar lagi. Yes. Amin. Buka Pak. Apa Pak? Kosong. Saya kasih satu. Permisi ya. Tolong dibuka. Dite disimpan. Nggo nggawe tangan karo Bu Andi. Monggo dimaem. Mana yang diberkati Tuhan? Paham sampai di sini? Orang mungkin dipangan dewe wong diberkati, itu berkat. Dia mengubah, lho ki kemaru wakai sakmene lho, ki kabeh wakai dipangan dewe. Loh, malah Pak Pembala, lah jenengan cukup. Makanya perjanjian baru selalu menekankan, bukan menggeser. Tuhan tetap memberkati, tapi perjanjian lama, perhatikan, selalu bicara tentang kelimpahan secara status sosial. Musa, Yusuf, tapi perhatikan perjanjian baru lebih menekankan kepada status daripada batin itu. Seharusnya Yesus mengajarkan kan gini kan, berbahagialah orang yang miskin.
karena dia akan mendapatkan bantuan raskin. Kan gitu kan harusnya kan gitu. Bantuan tunai langsung kan gitu. Enggak. Karena dia udah dikasih melampaui sithik neng melampaui akalmu. Wah tetap warak. Amin. Warak. Iso. Punjul. Mari. Cukup. Iso. Lah wong sing kekal nabrak uripmu apa? Sing gawe uripmu ki nabrak ning uripmu, mengisi ruang sesuatu yang mistikal, hanya miliknya Tuhan. Dia hadir, maka berkat di dalam perjanjian baru. Apa itu? Yesus sendiri itu berkat dalam hidupmu yang terbesar. Amin. Itu berkat anugerah yang besar. Blessingnya siapa? Yesus sendiri. Dia melampaui segala akal, dia melampaui segala pikiran. Kenapa selalu mengarahkan dengan berkat secara jasmani? Penting. Tapi ukurannya, setiap engkau diberkati secara materi, Pak Kartipin, gak mungkin kita hitung-hitungan. Orang lagi, gonanku, dekemi, kenggonanku, dah ada. Wani ngutbahke mesti ngalami. Ndak pernah gegem. Begar mesti. Merem. Oh ponanku ra iso sekolah. Oh ki adikku sing ngene-ngene, oh sing ngene-ngene. Mesti. Itu blessing. Neng nek diberkati wakeh, mung merem, mung sesuk tambahna ya Tuhan. Sesuk itu dudu blessing kuwi. Itu common blessing. Semua orang bisa dapetin. Tapi kalau covenant, ada tuntutan akan perintah firman diberikan dalam hidupmu. Dia akan menguasai segala musim keadaan. Engkau tetap akan bisa diberkati Tuhan. Amin. Musim akan selalu. Gak butuh musim Tuhan memberkati kita. Kasih Tuhan tetap eternal. Kekal. Terus. Kok. Ya gak bisa berubah. Dia melampaui segala ukuran kok. Tadi saya bawa garisan. Mana ya? Aduh gimana. Ini. Dia melampaui semua alat-alat yang saya bawa. Ini akan berlaku berdasarkan hukum alam. Ada yang diukur, ada yang ditimbang. Nah di dalam kekekalan gak butuh timbangan dan garisan. Yang ada adalah God is good all the time. Ya kuwi rasakno sik. Nek urung sampai kuwi urung iso sukses dadi Kristen. Wedi terus uripmu. Gelisah terus pasti. Engko piye ya anakku cukup piye iku cukup gitu terus pasti. Nah ini ada mystical yang luar biasa. Sang kekekalan itu mami nabrak dalam hidupmu. Nanti akhirnya kalau kita udah punya apa-apa mam. Ada satu yang itu tadi mystical. Damai sejahtera. Wih penting banget Pak Yusuf. Nek ora ana kuwi amsyong Pak. Damai sejahtera. Sing bebojon lanang wedok. Itulah yang paling penting. Damai sejahtera. Dia melampaui, dia menguasai di dalam segala keadaan hidup kita. Musim akan selalu. Kasih Tuhan tetap. Sekalipun gak bawa ya Pak, sedikit ya Pak. Tapi lihat Pak. Tak akan berubah. Ini Pak. Sampai selamanya. Ku tetap. Status batin itu. Dia percaya. Dia punya yang melampaui. Ku yakin. Nih. Mana berkatnya? Aku yakin Tuhan memberkati aku. Amin. Mana perlindunganmu Tuhan? Aku yakin dalam status batinku itu. Dia keluar ayatnya status batin. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Aku pasti dipelihara Tuhan. Tolong sambung keras. Inilah iman percaya yang dihasilkan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku.
keluar ayat lagi itu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Sama-sama. Oh itu, dia keluar profetik. Gak akan terjatuh hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Ini profetik lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Makan lagi kok. Terus kok makan double, 2 langsung. Kowe warek neng metengmu, neng status batinmu menderita kowe, Pak. Mudeng mboten? Aja mbok pikir wong sugih wong ya sawang sinawang ae to, Dulur. Jenengan delok wong sugih duwe kae kowe ora ngerti to status batine wong iku piye. Kuwi sugih kuwi nang jero, dudu nang jaba. Nang jaba ora perlu Yesus, nang jero iso ngrasake damai. Kita perlu Yesus itu. Nah, berkat yang luar biasa di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri itulah berkat dalam hidupmu. Itu, makanya dia mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku yang ku tinggalkan kepadamu berbeda dengan yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Maaf terus Pak. Iki lama warak wetenge. Wikine. Akulah roti hidup. Barang siapa makan rotiku, ia tidak akan lapar. Itu bicara status batin. Neng gereja golek ana kuwi sik, sedurung kowe diwenehi berkat. Nek urung statusnya bener, nanti fluktuatif. Sithik oke, abot enteng oke, sithik banyak sedikit gitu terus. Pak Hendra dan saya Sugenti. Ojek ngeletek terus lho, wah luar biasa. Luwe tenan ya Pak, makasih ya Pak. Coba lihat coba, makanya jalannya gagah yang mana? Ayo jalan yuk, udah balik. Ayo jujur, gagah yang mana? Ayo, nek nganggo takaran gagah sing di. Bar entuk 100 kok mesti langsung wah, langsung beda. Lah sing iki mah ya dengkeken wong ora entuk apa-apa. Nojeng karo roti wae ya zong. Tapi mengapa dia bisa berbagi? Nah ada berkat yang luar biasa yang disampaikan Pak Hendra di minggu pertama itu. Berkat yang ada sedikit banyak tetap akan bisa mengubah hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Jadi jangan ditakeri, nek oke aku agak cedak karo Tuhan. Enggak. Wong ra duwe wis iso cedak karo Tuhan kok, iso berbagi kok. Apa nek jenengan duwe dit? Kudune luwe-luwe iso berbagi, wong sing ra duwe dit duwe-duwe iso berbagi kok. Dilampaui anake bojone diskusi sik kok iki piye iki. Nek hasilnya warung tak keke nggo nulung iki, sesuk kowe bayar wah iki padha kurang. Wis padha-padha kurange dikeke wae. Wani? Wani? Jadi ampun ngagem takeran. Ndak boleh. Meh berkati ora usah ngenteni duwe duit. Takono Cik Yeni. Partnerku. Cik, halo Cik. Berkah iku ora sadar duit. Piro iso kuwi masalah hati kok, ora masalah jumlah kok. Ada yang harus dikorbankan. Blessing itu penuh pengorbanan ketika dia berbagi. Wah itu. Pahamkan sekali lagi. Pak Teddy, ketika blessing kekekalan menabrak hidup kita, dia memenuhi relung yang namanya status batin kita, dan dia memiliki sesuatu sifat di mana melampaui segala akal dan pikiran itu yang memelihara hidupmu. Itulah blessing yang benar. Maka ketika nanti kau diberikan, ketika Tuhan menuntut kekno kabeh tetap iso. Kenapa? Hidupnya sudah bergantung bukan dari yang apa yang diberi ini, bukan. Dia ada mistikal yang di dalam itu tadi. Paham ya, Cek? Paham ya? Jadi dia tidak dikuasai oleh mesite, meh oke, meh aqua, meh separuh. Enggak, dia tidak dikuasai itu. Dia tetap sama. Aqua saya yang ini.
Ketika orang dikasih kan maunya full toh. Full kan? Mohon maaf saya minum ya. Iki wong nek status batinnya bener. Tuhan, aku haus. Jika imong semene, dia tidak menitik beratkan di sini. Mana loh berkat itu? Dia menitik beratkan kepada Nyogus, sang pemberi gitu sing penting. Terima kasih Tuhan. Relasinya gitu loh yang penting. Duduk kayak aneh. Pak di sini Pak. Terakhir Pak. Ini Tuhan. Saya doa. Aku haus Tuhan. Nah, terima kasihmu duduk oke sithik iki ngono lho, Dulur. Paham mboten to? Paham to? Terima kasihmu iki. Terima Tuhan. Iki mung dilalui wae. Mbok ombe tetep entek, kowe tetep ngelak meneh. Ning ana air hidup yang tidak akan pernah ngelak iki. Terima kasih Tuhan. Iki lo blessing itu. Ia merelasi yang kekal, yang melampaui segala akal, merelasi dalam hidup. Makanya Yesus meneladankan kan, waktu 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengajarkannya apa? Muridnya memakai alasan, mana bisa cukup 5.000 orang Ibu Tina? Nggak cukup. Yesus mengajar yang dibutuhkan murid-muridnya, Pak Yusuf, keajaiban atau Yesus sendiri? Ayo, yang seharusnya dibutuhkan murid-muridnya ketika ada terjadi kelaparan itu, 5 roti dan 2 ikan kekurangan makan itu, seharusnya yang dibutuhkan murid-muridnya itu Yesus atau berkatnya Yesus. Yesus harusnya. Makanya Yesus mengajarkan, kowe iki nek kurang merelasio karo bapakmu, maka dia menengadakan elogia, dia mengucap berkat Bapa di surga. Dia mengucap syukur akan sedikitnya ini. Aku mengucap syukur untuk semua. Lah dia orang gini, sithik lho Tuhanku kurang ndak Pak Yusuf. Omset apapun turun, aku mengucap syukur untuk semuanya. Nah, kalau nanti itu kita sudah bisa itu, sang relasi itu ada di dalam hidupmu, isone engko iso ngene tok Rin. Kok iso ya? Amin Pak Chandra. Pernah ngalami gitu, Mam? Penderitaan apapun, nantilah isanya gini Pak Katiban. Kok iso ya? Ya orang mungkin iso jawab, wong sing kekal nabrak nang uripmu kok. Ndak iso jawab. Gedek ke anak sulit apapun jul dan selain sebagainya. Kalau kekal itu nabrak dalam hidupmu, kamu gak bisa menjawab. Karena dia melebihi kodrat. Adi kodrati, kita cuma bisanya gini. Kok iso ya? Mas Pur. Kok iso ya? Jadi segoliwete ora dibatasi oleh iki dina iki payu pira ya, sesuk pira, sesuk akeh, sesuk sithik. Ngelu dhewe, owah engko sonan. Kopior lan koplak. Koplak cenderung kentir. Nek ini digali taling tarung jenenge kentir. Ha kuwi. Mudeng tak Pak? Saya cuma diajarkan Pak Teddy merelasi. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Cerita ngeten meh nangis lho dulur. Terima kasih Tuhan. Ya Pak. Ulangi lagi, terakhir ben paham Pak. Aku ngelak Tuhan. Nyo. Dia gak melihat ukuran. Dia cuma mengisi status batin yang sudah. Aku wis warkak. Mesti cukup kok. 5 roti 2 ikan. Perjamuan kawin di Kana. Semua membutuhkan alasan reason. Tidak ada sejak urip yang jenenge air jadi anggur. Tapi ketika Bapaknya itu merelasi di dalam hidup kita. Kekekalan menabrak hidup kita. Tanpa ukuran, tanpa timbangan. Melampaui segala akal dan pikiran. Air itu menjadi anggur. Gitu. Petrus. Logikanya mbak mungkin bisa berjalan di atas air. Alkitab mengatakan, lihat aku, berjalanlah di atas air. Yang dimasalahkan bukan di sini, fokusnya ini loh yang penting. Lihatlah padaku. Maka lihat, Alkitab mengatakan ketika Petrus melihat yang ke bawah lagi, Alkitab mengatakan apa? Dia mulai tenggelam.
Terima kasih Pak. Terakhir, pada waktu kasus kebakaran kemarin yang terjadi di Solo, ada sebuah gereja yang kebetulan mengundang saya menjadi satu pembicara di sana. Dimulai dari ada satu kesaksian. Ada 5 keluarga Kristen yang bersaksi di gereja yang sama itu. Ya, nah yang satu cerita gini Pak, cerita gini Ibu. Wah, Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Mujizatnya dinyatakan. Dia penuh kasih. Ngalor ngidulku kobong kabeh loh Pak. Rumah saya tidak terbakar. Wah, semua tepuk tangan. Tepuk tangan yuk. 1, 2, 3 ayo tepuk tangan semua. Katakan God is good. Ayo 1, 2, 3. Nah itu terjadi sampai 3-4 jemaat itu bersaksi. Omah kiri kanannya pernah kebakaran habis. Dia enggak habis. Dia bersaksi God is good. Semua tepuk tangan. Nah kesaksian yang terakhir ada ibu-ibu tua gitu. Bu Kartipin. Kemudian dia bersaksi. Tidak ada yang tersisa. Sandal pun semuanya habis. Tuhan cinta yang mana? Ayo. Angel toh meh ngowahi. Berarti wah ora sing papat kuwi lho kuasa Tuhan. Lah berarti sing ngomahe kobong kuwi ora ana kuasa Tuhan di situ. Paham? Tuhan cinta yang mana? Sing kobong apa sing ra kobong? Wis mudeng saiki. Aja mbok takar berkat Tuhan. Bersyukur dengan apa yang ada. Upgradean sing ora ana dadi ana. Lah ku ya kudu ana carane. Nek kudu ngopo-ngopo nek kepengin entuk apa-apa. Nek ora ngopo-ngopo ora entuk ya itu kudu ana apa-apane juga. Tapi jangan takut. Jangan gelisah. Apa sing ana iki syukurana. Cukup. Iso. Punjul. Mari. Iso. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Iso. Tenan lho nggih, dihafalke ya. Buat status. Iso. Cukup. Punjul. Mari. Iso wong sing kekal nabrak ning uripmu. Iso. Ora ono sing ra iso. Iso. Melampaui segala akal. Beyond, transcendent itu. Melampaui. Nah, itu letaknya di mana? Di batin. Status batin. Duit ra iso ngayahi uripmu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Sama-sama yuk. Namun tak pernah layu di hidupku. Sama-sama jemaat katakan semusim berlalu. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu. Kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Tidak ada kata terlambat Tuhan. Janjimu seperti fajar yang bersinar di pagi hari. Gak bisa diukur, gak ada ukuran di situ. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh aku bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra
kebaikan-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur. Jemaat saja katakan bersama-sama, semusim berlalu, 2023 telah berlalu. Semusim berlalu. Mari rasakan, Bapakku, Roh Kudus, jamah sedulur-sedulurku sore hari ini. Biar mereka merasakan berkat yang sejati, damai sejahtera Allah itu yang Tuhan letakkan di dalam batin kami, melampaui segala akal itu. Semusim berlalu. Kok yo iso toh Tuhan akhirnya melalui 2023 yang begitu berat. Kok iso toh Tuhan? Kok ndak masuk akal? Kok yo tetap iso toh Tuhan? Kok yo iso kerja, iso maem, anak-anak yo sekolah, yo sehat. Itu yang extraordinary, bukan mujizat. Mujizat itu ordinary. Sesuatu yang dicukupkan secara konsisten, itulah sebenarnya yang extraordinary. Semusim, mari bangun imanmu. Pemeliharaan yang tiap hari tapi ajak, ordinary, ditata, order. Mana pernah kita bersyukur untuk sesuatu yang ajak? Maunya yang gak ajak, yang besar, yang mujizat, yang berlimpah. No, nah. Bersyukurlah dengan sesuatu yang ajak, konstan, lebih luas. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Sedulurku, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan ini. Mari, terima berkat dari Tuhan. Katakan bersama, lebih luas, lebih luas. Father, Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan sudah mencukupkan kami dengan apa adanya. Order ditata sedemikian rupa. Rezeki Tuhan ajak sekalipun kurang, tapi bisa cukup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan lebih luas. Lebih luas. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setia. Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dulu, sekarang, selamanya hidup kami ditata sedemikian rupa. Kau tunjukkan
Taruh kedua tanganmu di dadamu. Katakan bersama, selalu baru. Selalu baru. Sedulur, ingat baik-baik mulai hari ini. Ketika kau membuka mata, Tuhan sudah memberkati kita. Ya, baru, rahmatnya baru. Dia konsisten, dia sama, sedulur. Sekali lagi bersama, selalu baru. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setia. Matur nuwun nggih Gusti. Matur nuwun nggih Gusti. Terima kasih Tuhan pelihara kami semuanya. Kalau nanti kami pulang, kami diingatkan ya Tuhan, kami bisa bersyukur untuk berkat yang order, yang ditata Tuhan. Kelihatannya sedikit, tapi ditata iso cukup Tuhan. Iso ngerjekeni. Puji Tuhan, kalau Engkau memberikan sesuatu yang besar pun kami bersyukur. Tapi besar kecilnya bukan menjadi soal buat kami. Yang penting Kau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Itulah yang paling penting. Masuklah di dalam mistikal di dalam hidup kami. Area yang hanya Tuhan miliki di dalam hidup kami. Status batin itulah yang akan menentukan kekayaan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Hadirlah di dalam hidup kami. Relasikan hidup. Dan biarlah berkat Tuhan, Ia menghadapkan wajahnya, Ia menyinari engkau. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang baik, datangnya dari atas yang dicurahkan oleh Bapa yang langgeng itu. Bapa kekekalan itu, yang tidak pernah berubah, selalu konsisten di dalam hidup kami. God is good all the time. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.